จะสูงมากนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ทราบว่าบัตร Rõ ràng là thi đấu trên sân nhà. Yes, mantap kelas dunia. Timnas Putri Indonesia menang dramatis 2-1 atas Vietnam. Madam Pang dan pelatih Vietnam langsung berikan pengakuan sangat jujur begini soal Timnas Putri Indonesia lolos final SEA Games dan bakal ketemu Thailand. Bahkan sampai buat Safi Salim marah besar, Timnas Putri Malaysia kalah jauh dari tim Putri Indonesia yang masuk final. Validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. 700 Anniversary Stadium kembali menjadi saksi salah satu malam paling drastis, penuh tensi, dan tak terduga dalam sejarah sepak bola putri Asia Tenggara. Timnas Putri Indonesia sukses mengamankan tiket final SEA Games 2025 setelah menang dramatis 2-1 atas Vietnam dalam laga semifinal yang baru berakhir tadi malam. Pertandingan yang dipenuhi drama, perjuangan habis-habisan, dan emosi berkecamuk itu berujung pada satu kesimpulan. Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Mereka kini menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Bahkan kemenangan ini mengguncang tidak hanya kubu Vietnam, tetapi juga membuat Ketua FA Thailand Madam Pang angkat bicara, pelatih Vietnam mengakui kesalahan fatal, dan legenda Malaysia Safi Salih merasa iri sekaligus terpukul melihat kontras perkembangan di antara negara-negara ASEAN. Sebagai Ketua FA Thailand dan salah satu figur paling berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara, Madam Pang memberikan komentar yang mengejutkan banyak pihak. Ia mengakui bahwa dirinya benar-benar terkesan melihat kebangkitan Indonesia. Saya jujur tidak menyangka Timnas Putri Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam secara dramatis. Ini benar-benar epic comeback. Madam Pang menilai permainan Indonesia di semifinal meningkat drastis dibandingkan saat melawan Thailand pada laga perdana fase grup. Penampilan mereka tadi malam sungguh luar biasa bagus, jauh meningkat daripada saat melawan Thailand di pertandingan pertama. Padahal mereka tertinggal lebih dulu, tapi mereka cerdas dan berani mengambil peluang. Ia juga memuji mental juang Indonesia yang mencetak gol di menit-menit terakhir. Mereka mencetak gol dramatis di menit akhir, dan itu menunjukkan mental besar. Saya ucapkan selamat untuk Timnas Putri Indonesia. Sampai jumpa di final. Pernyataan ini sontak memicu antusiasme publik Indonesia. Sosok yang biasanya sangat diplomatis ini jarang memberikan pujian setinggi itu pada negara rival. Fakta bahwa Thailand akan menjadi lawan Indonesia di final membuat pernyataannya semakin berarti. Jika komentar Madam Pang penuh apresiasi, maka dari kubu Vietnam justru muncul pengakuan paling pahit. Pelatih Timnas Putri Vietnam tampil dalam konferensi pers dengan wajah kecewa yang sulit ditutupi. Ia tak berusaha mencari alasan, justru mengakui bahwa kekalahan ini adalah buah dari kesalahan mereka sendiri. Saya akui, kami, baik tim pelatih maupun pemain, anggapan remeh Timnas Putri Indonesia. Karena mereka kalah dari Thailand di laga perdana, kami merasa terlalu unggul dan itu membuat kami jumawa. Pelatih Vietnam juga menyebut bahwa pada babak pertama, ia percaya bahwa Vietnam bisa menang besar. Di babak pertama, saya merasa kami bisa menang 3 gol dari Indonesia. Tapi saya salah besar. Mereka tahu kelemahan kami dan mereka sangat efektif memanfaatkannya. Kekalahan di menit akhir menjadi pukulan terberat. Kami ceroboh di menit akhir, terlalu asyik menyerang, dan Indonesia menghukum kami. Saya meminta maaf kepada para fans Vietnam karena gagal melaju ke final SEA Games 2025. Pernyataan ini langsung menjadi headline di media Vietnam, sebuah pengakuan penuh penyesalan dan refleksi yang jarang muncul dari pelatih tim besar. Dari Malaysia, legenda sepak bola Safi Salih memberikan komentar paling blak-blakan dan pedih tentang kondisi sepak bola negaranya. Ia mengakui merasa iri, bukan hanya bangga atau kagum, namun benar-benar iri melihat pencapaian Timnas Putri Indonesia. Saya jujur iri dengan pencapaian Timnas Putri Indonesia. Mereka menang atas Vietnam dan lolos ke final SEA Games 2025. Itu pencapaian besar. Sementara itu Malaysia, nasib mereka sangat jauh berbeda. Safi Salih menyoroti kekalahan memalukan Malaysia Putri dari Vietnam 15-0 di fase grup, skor terbesar dalam sejarah sepak bola putri Malaysia. Apalagi Malaysia sudah out sejak dibantai Vietnam 15-0. Habis sudah sekarang Malaysia. Baik tim pria maupun putri,
semua hancur lebur tak tersisa. Ia bahkan melanjutkan dengan nada getir. Tak ada yang bisa diharapkan lagi. Kita jauh tertinggal dari tim-tim ASEAN lain, terutama Indonesia yang berkembang luar biasa. Komentar Safisali langsung viral di Malaysia. Banyak fans yang menyalahkan FA, pembinaan usia muda, dan manajemen sepak bola putri Malaysia yang dianggap jauh dari kata memadai. Dengan hasil ini, final SEA Games 2025 cabang sepak bola putri akan mempertemukan Indonesia versus Thailand. Final yang sejak awal turnamen sudah banyak diprediksi sebagai duel klasik masa depan sepak bola putri ASEAN. Thailand datang dengan status raksasa sepak bola putri Asia Tenggara, sementara Indonesia datang sebagai kuda hitam, yang kini berubah menjadi penantang serius setelah menyingkirkan Vietnam secara dramatis. Melihat lonjakan performa Indonesia, banyak analis mulai memprediksi bahwa final nanti tidak akan berjalan mudah bagi Thailand. Kemenangan Indonesia bukan hanya soal skor atau lolos ke final. Ini tentang percaya diri yang kembali, prestasi yang ditunggu puluhan tahun, generasi pemain muda yang berkembang pesat, dan program pembinaan yang mulai menampakkan hasil. Timnas Putri Indonesia kini berada di titik paling dekat dengan sejarah emas mereka. Tinggal satu langkah lagi untuk meraih medali emas SEA Games pertama, dan itu melawan tuan rumah Thailand. Akan menjadi akhir yang epik jika Garuda Pertiwi mampu mengulang keajaiban semifinal. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Malaysia panas. Presiden FAM resmi pecat pelatih Malaysia U22 usai kalah memalukan lawan Vietnam dan buat Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025. Bahkan, sampai buat Safisali bilang gini di hadapan media, benarkah? Kekalahan memilukan Malaysia U23 dari Vietnam di laga penentuan Grup B SEA Games 2025 benar-benar mengguncang sepak bola negeri jiran. Dalam hitungan jam setelah peluit panjang berbunyi di Stadion Raja Manggala Bangkok, Presiden FAM Datuk Hamidin Mohd Amin mengambil keputusan paling keras dan paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Nafuzi Zain resmi dipecat sebagai pelatih Malaysia U23. Keputusan ini datang hanya beberapa menit setelah Vietnam menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0, hasil yang bukan hanya menyingkirkan Malaysia dari persaingan, tetapi juga otomatis membuka jalan bagi Indonesia untuk melaju ke semifinal. Situasi ini semakin mengundang kritik pedas dari legenda sepak bola Malaysia, Safisali, yang tanpa basa-basi menyebut Nafuzi sebagai pelatih yang sejak lama tidak menunjukkan kapasitasnya. Pertandingan Vietnam versus Malaysia sempat diperkirakan publik akan berlangsung aman. Bahkan sebagian pendukung beranggapan kedua tim mungkin bermain santai karena sama-sama memiliki peluang. Namun kenyataan di lapangan sangat jauh dari ekspektasi itu. Beberapa jam setelah kekalahan itu, Datuk Hamidin tampil dalam konferensi pers darurat yang berlangsung penuh ketegangan. Tidak seperti biasanya, wajahnya terlihat sangat serius, bahkan beberapa kali ia menahan emosi. Dalam pernyataan resminya, ia mengumumkan pemecatan Nafuzi Zain. Nafuzi Zain resmi kami berhentikan sebagai pelatih Malaysia U23. Hasil ini tidak bisa diterima. Ini memalukan satu Malaysia, tegas Datuk Hamidin. Ia menambahkan bahwa keputusan ini bukan hanya tentang kekalahan dari Vietnam, tetapi akumulasi dari kegagalan demi kegagalan yang terjadi sejak AFF U23 tahun lalu. Dia terlalu sombong dan terlalu merasa dirinya paling benar sebelum bertanding. Tapi apa hasilnya? Hancur lebur dan membuat seluruh rakyat malu. Ini tidak bisa dimaafkan. Lanjutnya, Datuk Hamidin menyebut Malaysia tidak boleh terus-menerus menjadi bahan tertawaan di kompetisi usia muda. Ia menegaskan bahwa segera setelah tim kembali ke Kuala Lumpur, FAM akan menunjuk pelatih baru yang lebih kompeten, berkarakter, dan punya rekam jejak sukses dalam membina talenta muda. Jika pernyataan Datuk Hamidin sudah keras, maka komentar legenda Malaysia Safisali benar-benar seperti palu terakhir yang menghantam karir Nafuzi Zain. Dalam sesi wawancara dengan awak media, Safisali tidak menutup-nutupi rasa kecewanya. Saya setuju 100%, pemecatan itu pantas. Dari dulu saya sudah bilang kualitas Nafuzi tidak terlihat. Dari AFF U23 sampai SEA Games sekarang tidak ada peningkatan sama sekali, kata Sefi. Ia menambahkan bahwa permainan Malaysia melawan Vietnam adalah salah satu yang paling memalukan dalam sejarah tim U23. Saya malu besar melihat pertandingan kemarin. Malaysia dibuat tak berdaya. Jika Vietnam sedikit lebih klinis, mereka bisa cetak 4-5 gol dengan mudah. Kami beruntung hanya kebobolan 2, sambungnya.
Sevi juga menyinggung bahwa permainan Malaysia tidak punya organisasi, tidak punya rencana, dan tidak punya mentalitas untuk bersaing. Baginya, ini bukan masalah materi pemain, tetapi murni tata kelola taktik dan kualitas pelatih. Saya dukung penuh keputusan FAM, Malaysia tidak boleh terus begini. Kalau mau berubah, ya mulai dari pelatihnya. Tutupnya. Ironisnya, kekalahan Malaysia ini justru menjadi kabar baik bagi Indonesia. Vietnam yang menang otomatis memuncaki klasemen dan memastikan satu tiket aman. Malaysia yang kalah justru membuka peluang Indonesia untuk menjadi runner-up terbaik jika menang besar atas Myanmar. Di Indonesia, hasil ini tentu disambut sukacita. Di Malaysia, hasil ini menjadi simbol kemunduran. Namun perbedaan nasib itu semakin mempertegas fakta. Sepak bola Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran besar. Indonesia tumbuh pesat, Thailand tetap konsisten, Vietnam terus memperkuat generasinya, sementara Malaysia tersendat, bahkan terperosok dalam lingkaran kegagalan. Pemecatan Nafuzi Zain membuka babak baru yang masih penuh tanda tanya. Beberapa nama mulai beredar, namun Datuk Hamidin menegaskan bahwa FAM tidak akan terburu-buru. Kami akan memilih dengan teliti. Cukup sudah dengan eksperimen gagal. Pelatih berikutnya harus membawa perubahan signifikan, ujarnya. SEA Games 2025 menjadi turnamen yang memperlihatkan kontras tajam antara ambisi dan kenyataan. Malaysia yang datang dengan target semifinal justru tersingkir dengan cara menyakitkan dan memalukan. Pelatih dipecat, legenda mengecam, publik marah besar. Sementara itu, Indonesia yang dipandang lebih matang secara taktikal justru melaju, bahkan dinilai berpotensi mencapai final. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Peluang Timnas Indonesia U22 untuk lolos ke semifinal SEA Games 2025 memasuki babak yang sangat mendebarkan setelah kemenangan Vietnam atas Malaysia. Pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa, tetapi sebuah duel yang langsung mengguncang peta persaingan grup B dan secara tidak langsung membuka jalan, meski sempit, bagi Garuda Muda untuk tetap bermimpi. Namun, mimpi itu juga datang dengan konsekuensi berat yang kini membayangi langkah pasukan Indra Syafri. Pertandingan antara Vietnam U22 dan Malaysia U22 yang digelar dalam matchday ketiga grup B berlangsung di Stadion Raja Manggala, Bangkok. Kamis 11 Desember 2025 sore WIB itu, suasana stadion bergemuruh oleh tekanan atmosfer turnamen yang semakin memuncak. Vietnam tampil agresif sejak menit awal, memperlihatkan disiplin permainan yang rapi dan determinasi tinggi untuk memastikan tiket semifinal tanpa harus menunggu laga nasional lainnya. Kedua gol Vietnam tercipta cepat dan terukur. Nguyen Hieu Minh membuka keunggulan di menit ke-11, sebelum Pham Minh Phuc menambah gol kedua pada menit ke-22. Skor 2-0 bertahan hingga akhir, memastikan Vietnam mengumpulkan 6 poin dari 2 laga dan mengunci satu tempat di babak 4 besar. Kemenangan ini bukan hanya penanda superioritas Vietnam, tetapi juga katalis yang mengubah bentuk klasemen sehingga memberikan dampak langsung kepada Indonesia. Malaysia yang sebelumnya memimpin grup B kini turun ke posisi 2 dengan 3 poin. Namun meski kalah, skuad Harimau Muda tetap memuncaki klasemen runner-up terbaik dengan nilai 3 dan selisih gol plus 1, 4/3. Sementara itu, Timor Leste menempati posisi kedua runner-up terbaik, tetapi dengan selisih gol min 3, 4/7, membuat posisi mereka jauh lebih rapuh dibanding Malaysia. Di sisi lain, Timnas Indonesia U22 kini memandang situasi ini sebagai kesempatan sekaligus beban besar. Mereka memiliki laga penentuan di grup C menghadapi Myanmar U22 yang akan berlangsung di Stadion 700 Anniversary, Chiang Mai pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 16 WIB. Pertandingan ini tak ubahnya final bagi Garuda Muda, sebuah laga yang menentukan apakah perjalanan mereka berakhir lebih cepat atau justru berubah menjadi kebangkitan heroik. Dengan selisih gol saat ini, Indonesia wajib menang minimal 3-0 atas Myanmar. Kondisi ini terjadi karena Ivar Jenner dan rekan-rekannya masih tertinggal dengan selisih gol min 1 akibat kekalahan 0-1 melawan Filipina. Kemenangan 3 gol tanpa balas atau kemenangan dengan selisih 3 gol seperti 4-1 atau 5-2 akan membuat Indonesia mengoleksi selisih gol plus 2, 3-1. Dengan selisih itu, mereka akan melampaui Malaysia dalam klasemen runner-up terbaik dan merebut tiket semifinal. Namun tugas tersebut tidaklah mudah, bahkan bisa dibilang sangat berat. Indonesia berada dalam kondisi psikologis yang tidak ideal setelah kekalahan mengejutkan dari Filipina di laga sebelumnya. Tekanan publik, ekspektasi besar karena skuad yang dianggap mewah, serta kondisi mental tim yang perlu dipulihkan secara cepat menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Indra Syafri. Setiap pemain perlu menunjukkan determinasi ekstra, spirit yang lebih tinggi dan fokus sepanjang pertandingan. Dalam situasi seperti ini, kemenangan bukan satu-satunya tujuan, tetapi bagaimana mereka menang dengan margin besar itulah yang menjadi inti persoalan. Garuda Muda bukan hanya butuh hasil tetapi juga performa yang meyakinkan. Kesalahan kecil bisa berarti kegagalan total, sementara konsistensi sepanjang 90 menit menjadi harga mati. Pertanyaan pun bergulir di antara publik, apakah Indonesia mampu melakukan misi mustahil ini? Ataukah justru tekanan yang besar akan menjadi batu sandungan lain yang menghentikan langkah mereka di fase grup? Satu hal yang pasti, sepak bola selalu menyimpan kejutan, dan meski jalannya terjal, Garuda Muda masih memiliki peluang untuk menciptakan kisah dramatis yang akan dikenang.
Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia realistis untuk menang dengan selisih 3 gol atas Myanmar? Atau justru peluang itu terlalu tipis? Tulis pendapatmu. Apakah Garuda Muda masih bisa bangkit? Atau ini akhir perjalanan mereka? Kisah perjalanan karir pesepak bola berdarah Indonesia, Jensen Silt, menjadi salah satu cerita menarik dari benua Eropa yang patut diulas lebih dalam. Perjalanan pemuda 22 tahun ini terasa seperti rangkaian babak petualangan yang terjal, namun penuh pencapaian. Di usia yang tergolong sangat muda, Jensen sudah mengecap pengalaman bermain di 3 negara sepak bola besar, Belanda, Inggris, dan Jerman, sesuatu yang tidak semua pesepak bola seangkatannya bisa capai. Perjalanan Silt diawali dari lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia profesional. Ia lahir di Ede, Belanda, pada 23 Mei 2003, dan mulai mengenal sepak bola lewat Akademi NEC Nijmegen. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat besar sebagai bek modern, tinggi, kuat, dan punya karakter bermain yang elegan. Talentanya membuat PSV Eindhoven menariknya masuk ke akademi mereka pada 2017, sebuah langkah yang menjadi titik penting bagi masa depannya. Di PSV, Silt berkembang pesat. Ia mendapatkan panggung di Jong PSV sejak 2020, dan bahkan sempat mencicipi satu penampilan di tim senior. Namun, karirnya tidak berhenti di Belanda. Pada 2023, kesempatan besar datang ketika Sunderland dari Liga Inggris meminangnya. Di sana, ia mencatatkan 5 penampilan bersama tim U21 dan 21 caps bersama tim utama. Menariknya, meski seorang bek, ia juga mampu berkontribusi untuk serangan dengan torehan 1 assist. Performa konsisten itu membuatnya kembali dipercaya untuk naik level. Pada bursa transfer musim panas 2025-2026, Sunderland memutuskan meminjamkannya ke klub Bundesliga, Wolfsburg. Hingga kini, Jensen Silt sudah tampil dalam 8 pertandingan di kompetisi Jerman dan mulai memperlihatkan adaptasi yang positif. Statusnya sebagai pemain keturunan Indonesia juga membuatnya semakin menarik perhatian publik tanah air yang terus mengikuti kiprahnya. Ketika diwawancarai dalam sesi eksklusif yang turut dihadiri Okezone.com, Silt menceritakan pengalamannya bermain di 3 negara dengan cara yang sangat jujur dan penuh refleksi pribadi. Bermain di negara-negara tersebut, Belanda, Inggris, dan Jerman sungguh menyenangkan. Dari sudut pandang pribadi, hal itu membantu saya dalam hidup, ujar Jensen Silt, Jumat 12 Desember 2025. Ia kemudian menjelaskan bahwa pengalaman merantau sebagai pesepak bola profesional tentu tidak selalu mudah. Terkadang sendirian dan pergi ke negara yang berbeda terkadang sulit, tetapi Anda belajar banyak budaya baru dan hal-hal yang harus Anda adaptasi. Jadi itu menyenangkan, karena pada akhirnya sangat penting untuk berkembang sebagai pribadi, bukan sebagai pesepak bola, lanjutnya. Perjalanan Jensen bukan sekedar soal menit bermain, melainkan juga tentang menyesuaikan diri dengan nuansa stadion baru, atmosfer liga yang berbeda, hingga gaya hidup di negara lain. Semua itu membuatnya bukan hanya sebagai atlet, tetapi sebagai manusia yang terus bertumbuh. Ia pun mengakui bahwa menjelajahi berbagai stadion di 3 negara besar sepak bola memberikan pengalaman berbeda yang turut meningkatkan kualitasnya. Tapi di sisi lain, sebagai pesepak bola, senang juga bisa melihat berbagai negara dan stadion yang berbeda, dan juga gaya bermain yang berbeda dari berbagai negara, jelasnya. Menurutnya, setiap pengalaman baru menjadi bagian kecil yang memperkuat fondasi karirnya di masa depan. Karena pada akhirnya, ini tentang menjadi lebih baik sebagai pesepak bola, dan semua hal ini membantu. Jadi ya, itu sangat menyenangkan, tutupnya. Kini, perjalanan karir Jensen Silt masih jauh dari kata selesai. Dengan potensi besar, pengalaman internasional, serta usia yang masih sangat muda, publik Indonesia pun mulai berharap agar suatu hari ia bisa saja memperkuat Garuda. Entah kapan, tetapi setiap langkahnya di Eropa menjadi topik hangat yang terus menarik perhatian. Menurut Anda, apakah Jensen Silt layak dipanggil timnas Indonesia suatu hari nanti jika ia bersedia? Dan bagaimana pendapat Anda soal perjalanannya yang sudah melanglang buana di usia muda? Yuk tulis komentarmu! Tak cuma sanksi FIFA, Malaysia temui hambatan lain untuk susul timnas Indonesia. Kabar kurang menggembirakan datang dari sepak bola Malaysia. Salah satu winger terbaik yang dimiliki negeri jiran, Arif Aiman Hanapi, dipastikan harus menepi cukup lama akibat cedera hamstring yang dialaminya. Keputusan final mengenai lamanya masa pemulihan tersebut telah diumumkan langsung oleh pemilik klub Johor Darul Tazim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang selama ini juga dikenal sebagai sosok penting di balik manajemen modern JDT. Cedera yang dialami Arif rupanya bukan cedera ringan. Tunku Ismail menyampaikan bahwa winger andalan mereka itu resmi absen selama 3 bulan, sebuah durasi yang tergolong panjang dan jelas mempengaruhi kualitas serangan The Southern Tigers. Sang pemilik klub bahkan mengakui bagaimana absennya Arif benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap permainan JDT. Dia, Arif Aiman, telah cedera selama 3 bulan, waktu yang sangat lama, kata Tunku Ismail. Dalam penjelasannya, Tunku Ismail tak menutupi betapa besar pengaruh Arif bagi timnya.
Kita bisa melihat bagaimana tim sekarang tanpa dia. Kita tidak seberbahaya tanpa dia. Menurutnya, kehadiran Arif di dalam lapangan tidak hanya menambah opsi serangan, tetapi juga membuat lawan selalu harus waspada terhadap kecepatan dan kreativitas pemain berusia 23 tahun tersebut. Ketika dia ada, dia menakutkan tim lawan, dan dia juga membuat tim kita lebih berbahaya. Meskipun begitu, sang pemilik JDT tetap optimistis bahwa Arif akan kembali dalam kondisi lebih kuat. Semoga dia baik-baik saja, saya pikir dia akan kembali lebih kuat, tambahnya. Sebagai bentuk dukungan penuh, JDT memastikan menyediakan fasilitas perawatan terbaik yang bisa mereka berikan, termasuk mengirim Arif menjalani operasi dengan dokter olahraga ternama yang sebelumnya menangani bintang sepak bola dunia, Ousmane Dembele, dokter bernama Lempainen Lasse. Dia menjalani operasi dengan dokter yang merawat Ousmane Dembele, kata Tunku Ismail, dikutip Super Bowl ID dari BH Sukan. Kami memberikan yang terbaik yang dia butuhkan untuk kembali ke performa terbaiknya, lanjutnya. Cedera panjang yang dialami Arif tak hanya menjadi pukulan bagi JDT, tetapi juga bagi timnas Malaysia. Dalam 3 bulan ke depan, Harimau Malaya dijadwalkan menjalani pertandingan yang sangat menentukan, yaitu melawan Vietnam pada laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Asia 2027 yang bakal digelar pada 31 Maret 2026. Laga tersebut bisa menjadi penentu masa depan Malaysia di ajang tersebut, apalagi mereka saat ini sedang berada dalam situasi rumit akibat sanksi FIFA. Tanpa Arif, kekuatan menyerang Malaysia tentu mengalami penurunan drastis. Sang winger mengalami cedera ketika Malaysia menjamu Nepal pada 18 November lalu. Baru 8 menit tampil, ia harus ditarik keluar dan digantikan oleh Faisal Halim, yang kebetulan mencetak gol tunggal pada laga tersebut. Situasi itu membuat banyak pihak merasa cemas terhadap kondisi Arif, dan dampaknya terhadap tim nasional. Pelatih Malaysia, Peter Ceklamowski, turut memberikan pandangan soal kondisi pemainnya. Ia memilih untuk tetap optimistis, dan yakin Arif akan kembali dengan kondisi yang lebih matang. Kabar baiknya adalah dia telah menjalani operasi dengan aman, dan saya pikir kita perlu bersabar. Ini adalah fase awal pemulihan. Menurut pelatih asal Australia tersebut, Arif mendapatkan penanganan terbaik dan sedang melalui proses rehabilitasi yang tepat. Dia dirawat dengan baik, sangat baik. Dia akan menjalani proses pemulihan yang tepat. Ceklamowski juga menyampaikan rasa percaya dirinya terhadap potensi Arif. Saya tahu dia akan kembali dengan baik setelah bisa berlatih dan bermain lagi. Dia adalah pemain berbakat, memiliki potensi yang kita semua tahu. Bahkan sang pelatih merasa yakin bahwa cobaan cedera ini bisa menjadi momentum positif dalam perjalanan karir Arif. Dia akan menggunakan cobaan ini untuk menjadikannya kisah positif bagi dirinya sendiri, klubnya, dan tim nasional, ucapnya. Meski demikian, ketika ditanya mengenai peluang Arif tampil melawan Vietnam, Ceklamowski belum bisa memberikan jawaban pasti. Mungkin masih terlalu dini untuk menilainya, apakah Arif Aiman bisa bermain atau tidak melawan Vietnam. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Khawatir bukanlah kata yang tepat, saya berharap yang terbaik untuknya, katanya. Kini, publik Malaysia hanya bisa menunggu perkembangan terbaru dari proses pemulihan pemain muda berbakat tersebut. Apalagi peran Arif bukan sekedar pemain inti, namun salah satu ikon kebanggaan yang selalu diandalkan dalam laga-laga besar. Menurut Anda, seberapa besar dampak absennya Arif Aiman terhadap JDT dan timnas Malaysia? Apakah Malaysia mampu tampil maksimal tanpa winger terbaik mereka? Yuk, tulis pendapat Anda.